Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi an nalqahu fi daris salam. Alhamdulillah, ananda sekalian kelas 9 putra putri di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Imla dan Khat di semester kedua. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhat talibat wat tullab. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar daring. Oke, ananda sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan perdana di semester kedua ini kita akan belajar tentang menulis bentuk hamzah yang ada di tengah kata. Pada semester 1 kemarin kita sudah membahas tentang penulisan hamzah yang ada di depan kata. Mari kita membahas pelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah menulis huruf hamzah yang ada di tengah kata. Tuktabul hamzatul mutawassitatu ala arba'ati ahrufin. Kita artikan satu persatu ya. Jadi ananda sekalian, materi kita di semester kedua ini menggunakan tulisannya dalam bentuk tulisan Arab langsung ya. Lalu kita baca dan terjemahkan mufradatnya satu persatu. Tuktabu ditulis al-hamzatu hamzah al-mutawassitatu yang ada di tengah kata ala arba'ati ahrufin dalam keadaan 4 huruf. Maksudnya ditulis dalam 4 huruf tapi dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Pertama, hamzah yang di tengah kata terkadang nanti ditulis hamzahnya ya di atas alif. Maksudnya huruf hamzah tapi di bawah kepala hamzahnya ada huruf alifnya ya. Contohnya sa'ala. Itu keadaan yang pertama di mana hamzah di tengah ditulis di atas alif. Keadaan yang kedua, hamzah di tengah kata ditulis di atas nabroh. Nabroh artinya ditulis di atas huruf ya. Nabroh itu seperti gigi ya. Nabroh itu kata lain dari gigi yang ada di huruf-huruf hijaiyah. Atau kita lebih mudah untuk mengucapkannya ya gitu ya. Jadi hamzah itu ditulis di atas ya. Contohnya mana Ustadz? Contohnya kita datangkan satu kata su'ila. Lihat pada kata su'ila, su'i, i ada hamzah ditulis di atas ya, di atas nabroh ya. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, terkadang hamzah yang ada di tengah kata ditulis di atas huruf waw. Contohnya ada kata mas'ulun. Lihat mas'u. U di sini hamzah ditulis di atas huruf waw. Jadi ada kepala hamzah kemudian di bawahnya ada huruf waw. Mas'ulun. Yang keempat, hamzah yang ada di tengah kata ditulis mufrodatan. Mufrodatan artinya sendiri. Dia ditulis tanpa di atas huruf yang lain. Ditulis kepala hamzahnya saja ya. Contohnya mana Ustadz? Contohnya ada pada kata yatasa'aluna. Yatasa'a. Lihat a hamzahnya ditulis kepalanya saja. Tidak nongkrong di atas huruf yang lain ya.
Itu 4 keadaan di mana hamzah ditulis di tengah dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya dalam tampilan layar berikut ini kita akan membahas tentang hamzah di tengah yang ditulis di atas alif. Tadi materi sebelumnya adalah tentang 4 keadaan di mana hamzah di tengah ditulis di atas 4 huruf. Nah, dari 4 huruf ini kita akan membahas satu persatu ya. Selanjutnya kita bahas hamzah yang di tengah kata yang ditulis di atas alif. Ada 4 atau ada 3 keadaan di mana hamzah di tengah ini ditulis di atas alif. Tuktabu al-hamzatul mutawassitatu. Tuktabu ditulis al-hamzatu hamzah al-mutawassitatu yang ada di tengah kata alal alifi di atas huruf alif fil mawadhi'it taliyah dalam tempat-tempat berikut ini. Jadi kita akan membahas satu persatu dari 4 keadaan huruf yang dimasuki oleh hamzah tadi ya. Nah, yang kita bahas pertama adalah hamzah di tengah yang ditulis di atas huruf alif. Kita bahas pembahasannya, yaitu ada 3 keadaan di mana hamzah tengah ditulis di atas huruf alif. Keadaan yang pertama, idza kanat maftuhatan. Jika huruf hamzah berharokat fathah. Wal harfu alladhi qablaha maftuhun. Wal harfu dan huruf alladhi qablaha yang sebelum hamzahnya maftuhun merupakan huruf yang difathahkan juga, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Contohnya mana? Mithlu sa'ala. Ustadz mohon antuna semua fokus di pembahasan penjelasan kali ini ya. Sa'ala, perhatikan kata sa'ala. Sa'ala ada hamzah di tengah kata ya. Sa'ala. Lihat, hamzahnya ditulis di atas alif. Mengapa? Karena melihat harokat hamzah dan melihat harokat sebelum hamzah, yaitu harokat huruf sin. Lihat, hamzahnya berharokat fathah dan huruf hamzah sebelumnya adalah huruf sin berharokat fathah juga. Maka karena fathah dengan fathah satu jenis ya, maka dari fathah ini akan mendatangkan huruf yang merupakan padanan atau jodoh dari fathah. Fathah jodohnya huruf apa? Huruf alif. Maka sa'ala hamzahnya ditulis di atas huruf alif ya. Seperti itu. Keadaan yang kedua, idza kanat sakinatan. Jika ada hamzah berharap sukun. Sukun bukan harokat ya. Jika ada hamzah sukun. Wal harful ladzi qablaha maftuhun. Dan huruf yang sebelum hamzah maftuhun, huruf yang berharokat fathah. Maka jika ada keadaan demikian ya, hamzahnya sukun, huruf sebelumnya fathah, maka hamzah ditulis di atas huruf alif. Contohnya ra'sun. Hamzahnya sukun, huruf sebelumnya huruf ra berharokat fathah. Oke, kita bandingkan nih. Fathah dan sukun kuatan mana? Kuatan fathah. Karena sukun mati kan? Kalau fathah harokat, hidup. Nah, maka fathah yang ada di ra mendatangkan jodohnya. Jodohnya fathah apa? Alif. Maka hamzahnya ditulis di atas alif. Ra'sun. Keadaan yang ketiga, idza kanat maftuhatan. Jika hamzahnya berharokat fathah, wal harful ladzi qablaha sakinun. Dan huruf sebelumnya sukun, tapi
bukan huruf ya, maka hamzahnya ditulis di atas alif juga. Contohnya mas'alatun. Lihat mas'alatun, mas'a, hamzahnya berharokat fathah, ditulis di atas alif. Karena apa? Karena fathah yang ada di hamzah ini kuat, dan huruf sukun yang ada di huruf sebelum hamzah, huruf sin, lemah, maka hamzahnya ditulis di atas alif, mas'alatun. Nah, lihat, wa idza kana al-harfu alladhi qablaha as-sakinu ya'an. Sekarang ada keadaan yang tertentu di mana hamzahnya berharokat fathah, tapi huruf sebelumnya huruf sukun yang berupa ya. Nah, kalau ada seperti ini, hamzahnya berharokat fathah, huruf sebelumnya ya sukun, maka hamzahnya tidak kuat untuk mendatangkan fathah yang akan diduduki oleh hamzah ini. Maka jika ada dalam keadaan seperti ini, hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya ya sukun, maka hamzahnya ditulis sesuai dengan huruf yang cocok dengan ya. Ya cocoknya dengan apa? Dengan ya lagi. Ya, maka hayatun contohnya ya. Ada hamzah berharokat fathah, huruf sebelumnya ya sukun, maka hamzahnya tidak ditulis di atas alif, tapi ditulis di atas ya, menyesuaikan dengan ya yang ada sebelum huruf hamzah. Hayatun. Itu pelajaran kita kali ini. Ini dituntut untuk memahami lebih mendalam, fokus yang lebih banyak ya untuk memahami materi imla berikut ini ya. Dan materi imla yang selanjutnya insya Allah seperti ini juga ya, berupa teks bahasa Arab, kemudian diterjemahkan lalu dibahas satu persatu. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan dari Ananda sekalian. Boleh Ustadz tunggu di sesi zooming nanti ya. Semoga banyak hal yang akan ditanyakan, karena materi imla untuk semester 2 ini termasuk materi yang sudah tinggi ya. Materi akhir, materi inti dari pelajaran imla sebetulnya ada di tentang penulisan hamzah di kelas 9 ini ya. Kelas 8, kelas 7 itu materi yang masih mendasar. Kalau ini materi inti imla sebetulnya ada di sini. Penulisan hamzah. Kalau santri sudah menguasai tentang penulisan hamzah, berarti dia sebetulnya sudah menguasai pelajaran imla. Seperti itu ya. Toyib, kita akhiri untuk sesi penjabaran atau sesi yang Ustadz jelaskan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Ustadz tunggu di Zoom ya kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.